Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5, gelombang, bunyi, dan cahaya. Kita akan membahas soal asesmen. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 147 sampai 148 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 1, sebuah layar yang dihubungkan dengan roller berdiameter 10 cm digunakan untuk mendemonstrasikan pergerakan gelombang menggunakan dua sistem pegas yang identik yang dihubungkan dengan kuas berwarna beserta sumber getaran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Anggap kuas berosilasi tanpa gesekan terhadap permukaan dan roller berputar tanpa slip. Saat kedua pegas ditarik bersamaan sejauh 40 cm pada pegas 1 dan 20 cm pada pegas 2, tentukan yang A, panjang gelombang yang dihasilkan masing-masing sistem pegas. Diketahui di sini diameternya 10 cm. D sama dengan 10 cm. Sehingga jari-jarinya adalah 5 cm. Sentimeter ini kita jadikan meter, maka jari-jarinya adalah 0,05 meter. Selanjutnya kita cari kecepatan sudutnya. Sudut gelombang V sama dengan W dikali R. W itu 2Pi dikali F dikali R. 2Pi, frekuensinya kita menggunakan FR yaitu 20 Hz, jari-jarinya 0,05 meter. KV sama dengan 2Pi meter per sekon. Untuk yang A, yang ditanya A, yaitu panjang gelombang yang dihasilkan masing-masing sistem pegas. Panjang gelombangnya untuk lambda 1 yaitu sama dengan V per F1. Kecepatannya didapat 2Pi. Frekuensi 1 F1 yaitu 5 Hz. Maka sama dengan Pi ini kita bisa menggunakan 2 dikali 3,14 dibagi 5. Sama dengan 1,26 meter. Maka ini adalah panjang gelombang yang pertama. Untuk panjang gelombang yang kedua, rumusnya sama, V per F2. V-nya 2Pi. Frekuensi yang kedua yaitu 3 Hz. Sama dengan 2, Pi-nya kita menggunakan 3,14 dibagi 3. Sama dengan 2,09 meter. B, beda simpangan. Yang B, beda simpangan antara dua beban pada detik pertama atau ke-1. Di sini pada detik ke-1 bedanya antara 40 cm pada pegas 1 dan 20 cm pada pegas 2. Maka beda simpangannya yaitu 40 dikurangi 20 sama dengan 20 cm. C, perbandingan energi potensial. Untuk yang C, energi potensial pertama kita bandingkan dengan energi potensial pada pegas yang kedua. Energi potensial rumusnya setengah dikali K dikali luas penampang. Yang pertama dikuadratkan dibagi setengah dikali K A2 kuadrat. Setengah dan K-nya kita coret karena sama, sehingga didapat A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat. A-nya di sini yaitu jaraknya 40 cm, berarti 40 kuadrat dibagi 20 kuadrat. 40 kuadrat 1600 dibagi 20 kuadrat 400 sama dengan 4/1.
Maka perbandingan energi potensial yang pertama dibanding dengan energi potensial yang kedua adalah 4:1. Nomor 2, Joko dan Susan memainkan sumber bunyi yang berbeda. Joko memetik dawai sepanjang L cm, sedangkan Susan meniup pipa organa dengan ujung tertutup sepanjang D cm, di mana D dibanding L sama dengan 3:4. Menggunakan tuner, mereka mengambil kesimpulan bahwa nada dasar dawai akan sama dengan nada dasar pertama dari pipa organa ujung tertutup. Dan frekuensi nada dasar dari pipa organa adalah 250 Hz jika cepat rambat bunyi pada dawai adalah 650 meter per sekon. Tentukan cepat rambat bunyi di dalam pipa organa. Dari soal ini diketahui D dibanding L sama dengan 3:4. Sehingga didapat D sama dengan 3/4 dikali L. Sedangkan frekuensi 1 untuk dawai itu sama dengan frekuensi 2 untuk pipa. Sehingga F2 pipa sama dengan 250 Hz. Sedangkan kecepatan untuk dawai yaitu 650 meter per sekon. Yang ditanya kecepatan untuk pipa. Kita jawab, untuk F2 pipa itu sama dengan 3V per 4D, atau sama dengan 3 kali frekuensi pertama untuk pipa. Sehingga F2 pipa sama dengan 3 dikali F1 pipa, di sini besarnya 250 Hz. Maka sama dengan F2 pipa itu 750 Hz. Sedangkan untuk F1 dawai sama dengan V per 2L, sama dengan kecepatannya 650 dibagi 2 dikali L. F1 dawai itu sama dengan F2 pipa 750, sehingga L sama dengan, ini kita kalikan silang, 650 dibagi 750 dikali 2, 1500. Maka L didapat 0,43 meter. Sekarang kita cari nilai D. D sama dengan 3/4 L. 3/4 L-nya 0,43 sama dengan 0,325 meter. Maka F1 pipa sama dengan V per 4D. V-nya yang akan ditanya F1 pipa 250, V per 4D-nya 0,325, sehingga V sama dengan 250 dikali 4 dikali 0,325. V sama dengan 325 meter per sekon. Nomor 3, Siti bersepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian dari arah berlawanan sebuah ambulan mendekat dan kemudian melewati Siti dengan kecepatan 72 km per jam. Sambil menyembunyikan sirene dengan frekuensi 900 Hz, jika cepat rambat bunyi udara adalah 330 meter per sekon dan di depan ambulan terdapat tembok yang dapat memantulkan suara, anggap kecepatan suara tidak berubah. Tentukan perbandingan frekuensi sirene yang terdengar oleh Siti saat ambulan mendekat dan menjauh dari Siti.
Dari soal ini diketahui kecepatan Siti sama dengan 10 meter per sekon dan kecepatan ambulan 72 km per jam. Nah, ini kita ganti menjadi meter per sekon, sama dengan 72 km kita jadikan meter sama dengan 1000 meter per 1 jam kita jadikan sekon sama dengan 3600 sekon, atau sama dengan kecepatan ambulan 20 meter per sekon. Frekuensi Siti yaitu 900 Hz dan kecepatannya cepat rambat bunyi 330 meter per sekon. Ditanya di sini, yang A, perbandingan frekuensi sirene atau FA. Sirine ambulan FA saat mendekat atau menjauh. Yang B, layangan bunyi. Kita tulis dengan FL. Kita jawab yang A untuk perbandingan frekuensi ambulan atau sirinenya, yaitu kecepatan cepat rambat bunyi ditambah kecepatan ambulan dibanding dengan cepat rambat bunyi dikurangi kecepatan ambulan, sama dengan cepat rambat bunyi 330 ditambah cepat ambulan 20 dibagi dengan 330 dikurangi 20, sama dengan 330 ditambah 20, 350 per 330 dikurangi 20, 310, atau sama dengan 35 dibanding dengan 31. Yang B, layangan bunyi. Yang pertama kita cari frekuensi ambulan saat mendekat. Frekuensi ambulan saat mendekat itu sama dengan frekuensi Siti dikali dengan kecepatan cepat rambat bunyi ditambah kecepatan Siti dibagi dengan kecepatan dikurangi kecepatan ambulan. Frekuensinya di sini yaitu 900 dikali dengan cepat rambat bunyi 330 ditambah kecepatan Siti 10 dibagi dengan 330 kecepatan ambulan 20, sama dengan 900 dikali 330 ditambah 10, 340 dibagi 330 dikurangi 20, 310. Maka kecepatan ambulan saat mendekat sama dengan 987 Hz. Sedangkan frekuensi saat menjauh kita taruh di sini. Kecepatan atau frekuensi ambulan saat menjauh sama dengan frekuensi Siti dikali kecepatan cepat rambat bunyi dikurangi kecepatan ambulan dibagi kecepatan ditambah kecepatan Siti. 900 dikali 330 dikurangi 10 per 330 ditambah 20, sama dengan 823 Hz. Sehingga dari sini frekuensi layangan yaitu kecepatan yang mendekat 987 dikurangi kecepatan atau frekuensi yang menjauh 823 sama dengan 164 Hz. Nomor 4, seorang peneliti melakukan pengukuran hubungan taraf intensitas bunyi suatu mesin di sebuah pabrik terhadap jarak pengamat.
Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh grafik sebagai berikut. Dari data tersebut, A. Bagaimanakah hubungan jarak dan taraf intensitas bunyi? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa semakin jauh pengamat dari sumber bunyi, maka taraf intensitasnya semakin kecil. B. Tentukan nilai intensitas mesin pada jarak 2 meter. Untuk yang B, kita harus ingat persamaan intensitas yaitu TI sama dengan 10 log intensitas dibagi intensitas awalnya, I0. TI-nya kalau kita perhatikan saat jarak 2 meter, di sini menunjukkan angka 74, maka 74 desibel sama dengan 10 log I. I0-nya batas pandang manusia normal yaitu 10 pangkat negatif 12 W per M kuadrat. 10 yang ini kita pindah ke ruas sebelah, maka 74 per 10 atau 37 per 5 sama dengan log I per 10 pangkat negatif 12. Berdasarkan sifat log, maka yang ini menjadi 10 pangkat 37 per 5 sama dengan I per 10 pangkat negatif 12. Sehingga I sama dengan 10 pangkat 37 per 5 dikali dengan 10 pangkat negatif 12. Sifat perpangkatan, maka didapat 10 pangkat 37 per 5 dikurangi 12. 12 ini kita jadikan per 5. Sama dengan 10 pangkat 37 per 5 di sini, maka dikurangi 60. Atau sama dengan 10 pangkat negatif 23 per 5. Sehingga intensitasnya adalah 10 pangkat negatif 23 per 5, satuannya W per M kuadrat. C. Tentukan taraf intensitas pada jarak 5 meter hingga ketelitian 0,01 desibel. Persamaannya di sini TIA sama dengan TIB ditambah 20. 20 ini jarak dari 80 sampai 60. 20 log RA per RB. TIB awalnya 80 ditambah 20 log RA yaitu 1, RB-nya pada jarak 5 meter 5 sama dengan 80 ditambah 20 log 1 per 5 sama dengan negatif 0,699 sama dengan 80 ditambah 20 dikali negatif 0,699 sama dengan negatif 13,979. Ini kalau ditambahkan sama dengan 66,02 desibel. Maka ini adalah taraf intensitas pada titik A. Nomor 5. Pada percobaan celah ganda digunakan sebuah laser dengan panjang gelombang 700 nanometer dan lebar antara celah 2 mm. Di sebelah celah terdapat layar dengan jarak 2 meter. Dari percobaan tersebut tentukan A. Jarak pola terang kedua dari terang pusat. Diketahui panjang gelombangnya 700 nanometer. Kita jadikan meter, maka 700 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Sedangkan L-nya 2 meter. D-nya di sini 2 mm. Kita jadikan meter, maka sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Dan N-nya adalah 2. Kita jawab yang A
Jarak pola terang kedua dari terang pusat. Untuk yang A, jarak pola persamaannya yaitu Y sama dengan L per D dikali N dikali lambda. L-nya 2 per D-nya 2 dikali 10 pangkat negatif 3. N-nya di sini 2 dikali lambdanya 700 dikali 10 pangkat negatif 9. 2-nya kita coret. Maka 2 dikali 700 1400. 10 pangkat negatif 9 dibagi 10 pangkat negatif 3, maka sama dengan 10 pangkat negatif 6. Ini kita geser 1, 2, 3, maka ini dikurangi sama dengan 1,4 kali 10 pangkat negatif 3, satuannya meter. Maka ini adalah jarak polanya. B. Jumlah orde terang maksimum yang masih dapat teramati di layar. Maka yang B, orde terang. Persamanya D dikali sin. Sudutnya di sini pasti 90 sama dengan N dikali lambda. Sin 90 itu nilainya 1, maka persamanya menjadi D sama dengan N dikali lambda. Karena yang ditanya adalah N-nya, maka N sama dengan D per lambda. D-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 3 per lambdanya 700 dikali 10 pangkat negatif 9. Maka N didapat 2859. C. Jarak pola terang kedua dari terang pusat jika celah ganda diganti dengan kisi difraksi dengan ukuran 200 kisi per cm. Kita harus ingat persamaan, yaitu D sama dengan 1 per N, di mana kalau 200 garis per cm artinya 1 cm terdapat 200 kisi pada persamaan 5.19. Maka dari sini didapat D sama dengan 1 per N. 1 di sini artinya 1 cm. Kita rubah menjadi meter, yaitu sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter per 200 kisi. Maka nilai D sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 5 meter. Sedangkan jarak terang kita menggunakan persamaan 5.18, yaitu D sin theta sama dengan D Y per L sama dengan N dikali lambda. Karena yang ditanya adalah Y-nya, yang ini, maka sama dengan N dikali lambda. L-nya dipindah ke sana karena ini bagi menjadi kali, per D yang ini adalah kali menjadi bagi. Sehingga N-nya 2, lambdanya 700 dikali 10 pangkat negatif 9, L-nya 2 per D-nya pakai yang ini 5 dikali 10 pangkat negatif 5, sehingga Y didapat 5,6 dikali 10 pangkat negatif 2, satuannya meter. Demikian pembahasan soal asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.